Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Samrotul Puada dari PAI 3C dengan NPM 19033643. Pada video kali ini, saya akan memaparkan solusi untuk menghadapi dinamika zaman atau yang disebut dengan era globalisasi pada pendidikan Islam. Langsung saja, ada 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu yang pertama, kemajuan iptek, yang kedua, demokratisasi, dan yang ketiga, dekadensi moral. Untuk menghadapi ketiga tantangan tersebut, tentunya diperlukan suatu strategi yang solutif dan antisipatif. Nah, bagaimana solusinya? Langsung saja, yang pertama, solusi menghadapi kemajuan iptek. Nah, iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun ikut berkembang dengan pesat, sehingga memberikan efek yang positif terhadap pendidikan. Kemajuan dari teknologi yang terjadi secara terus-menerus juga dapat menghasilkan efek negatif terhadap pendidikan, terlebih lagi pada pendidikan Islam. Untuk menghadapi tantangan kemajuan iptek, maka pendidikan Islam harus mampu untuk meminimalisir dampak negatif dari kemajuan iptek tersebut. Nah, diantaranya dengan cara perbaikan kembali konsep dan sistem pendidikan yang ada. Nah, konsep tersebut perlu disesuaikan dengan kehidupan modern, merumuskan kembali konsep sosial dan ilmu pengetahuan alam, dan menyusun kembali kurikulum. Selain itu, para pendidik perlu dilatih kembali sehingga mereka mampu untuk menanamkan nilai-nilai serta mengembangkan kemampuan intelektual dengan metode pengajaran yang efektif. Dengan demikian, pendidikan Islam akan menjadi pendidikan yang sejati. Pendidikan Islam mengarahkan manusia untuk mampu membedakan dan memilih kebenaran. Andaikan ada penyalahgunaan iptek, maka pendidikan Islam mengharuskan umat Islam untuk menghindarinya dan memperbaiki serta mencegah penyalahgunaan kembali. Tantangan pendidikan Islam yang kedua yaitu demokratisasi. Nah, bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan demokratisasi tersebut? Nah, dalam pengembangan masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan, terutama pendidikan Islam. Pendidikan yang bersifat demokratis harus mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan memberi pengetahuan akan peran warga dalam masyarakat demokratis. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, regulasi, yang kedua, profesional, dan yang ketiga, manajemen. Nah, sehingga para peserta didik dapat menemukan jati dirinya dan bertindak sesuai dengan dirinya sendiri, dapat mengembangkan bakatnya, mampu mengambil keputusan secara rasional untuk kepentingan pribadi, keluarganya, dan masyarakat. Pendidikan Islam sangat diperlukan, yaitu untuk membangun masyarakat yang demokratis, agar kedepannya masyarakat tidak hanya sekedar mampu membaca, menulis, serta berhitung, akan tetapi mampu memahami fungsi pemerintah yang demokratis dan sesuai dengan konstitusi. Tantangan pendidikan Islam yang ketiga yaitu dekadensi moral. Nah, bagaimana solusi menghadapi dekadensi moral tersebut? Di era globalisasi saat ini, banyak budaya dari luar, baik itu yang positif atau yang negatif, masuk ke negeri kita ini. Sehingga hal ini bisa mengarah ke arah yang dapat menimbulkan dekadensi moral di kalangan umat manusia di era globalisasi ini. Dekadensi moral dimulai dari hal yang kecil, mulai dari mengikuti budaya luar, mengikuti cara berbicara, cara berpakaian, dan lain sebagainya.
Kalangan yang sangat rentan mengalami dekadensi moral adalah anak-anak remaja. Maka dalam hal ini diperlukan suatu strategi, langkah-langkah, dan upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi dekadensi moral tersebut, terutama dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu proses untuk membentuk manusia yang berkepribadian sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Nah, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para rasul sebagai utusan kepada umat manusia. Nah, dalam pendidikan Islam tidak hanya mengandung pesan-pesan akidah dan ibadah, akan tetapi juga mengandung pesan-pesan moral. Maka dari itu, dalam menghadapi dekadensi moral dengan pendidikan Islam, peserta didik dibina dan dididik moral atau akhlaknya, serta ditambahkan ajaran-ajaran agama terutama yang menyangkut masalah ibadah, muamalah, dan akhlak. Mengamalkan ajaran-ajaran agama adalah suatu hal kewajiban bagi umat Islam untuk mendapatkan ketenangan dalam hidupnya di dunia dan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.